Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PowerPoint dari kelompok kami dengan judul Kerjasama di Lingkungan Tetangga. Dengan dosen pengampu Ibu Evi Fitriana. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Karisma Maharani dengan NIM 203210112, Krisatika Lia Rukmana dengan NIM 203210115, Maya Kholida dengan NIM 203210126, Miftah Halimatus dengan NIM 203210127, Muhammad Khairul Anam dengan NIM 203210131, Natasha Irma Syabana dengan NIM 203210144. Dari tema yang kami ambil, di sini kelompok kami memiliki 4 poin pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama adalah mengenal tetangga kita. Yang kedua adalah mengenal kerjasama. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk kerjasama dengan tetangga. Lalu yang keempat adalah manfaat kerjasama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal tetangga kita. Tetangga adalah orang atau rumah yang rumahnya berdekatan atau sebelah menyebelah. Orang setangga ialah orang yang tempat tinggalnya atau rumahnya terletak berdekatan. Adapun adab dalam bertetangga antara lain: 1. Mendahului dengan berucap salam. 2. Tidak banyak bertanya. 3. Menjenguk orang sakit. 4. Berbicara dengan lembut kepada tetangga. Berikut ini merupakan contoh manfaat bertetangga. 1. Saling tolong-menolong. Dalam gambar berikut dapat dilihat bahwa sesama tetangga kita harus saling tolong-menolong dan membantu satu sama lain. Kedua, memperluas pergaulan. Dapat dilihat dari gambar tersebut, pertemuan antar tetangga dapat memperluas dan mengenal satu sama lain. Ketiga, lingkungan jadi lebih aman. Dalam contoh gambar berikut dapat dilihat kerukunan antar tetangga membuat lingkungan menjadi aman dan damai. Keempat, peduli terhadap lingkungan. Dalam gambar berikut dijelaskan bahwa kebersamaan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Sekarang yaitu mengenal kerjasama. Jika kalian ketahui, dalam kehidupan sehari-hari banyak pekerjaan yang dilakukan. Ada pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri dan ada pekerjaan yang membutuhkan orang lain untuk membantu kita, dilakukan secara kerja bersama-sama. Nah, pekerjaan yang dilakukan dengan banyak orang bersama-sama, hal itu disebut kerjasama. Contoh kerjasama dalam masyarakat adalah kerja bakti. Kerja bakti dilakukan berkaitan dengan kepentingan bersama, seperti membersihkan lingkungan, membangun masjid, memperbaiki jalan, dan lain-lain. Kegiatan gotong royong, kegiatan kerjasama dilakukan di desa-desa, juga dilakukan di kota-kota. Semua warga bahu-membahu, semuanya saling tolong-menolong, tidak membeda-bedakan suku dan ras, juga tidak membedakan agama. Di masyarakat kita tidak memandang siapa dia, apa agamanya, dan apa rasnya. Semua diperbolehkan untuk gotong royong atau kerjasama. Hal itu berkaitan pada Pancasila, terutama Sila Persatuan Indonesia. Untuk selanjutnya akan saya serahkan presentator selanjutnya. Terima kasih. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari kerjasama. Nah, kita ketahui bahwasannya manusia merupakan makhluk sosial. Ya, benar sekali, manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang dimana saling membutuhkan atau membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitu juga dengan kehidupan kita di masyarakat, yang kita selalu membutuhkan bantuan dari tetangga-tetangga kita.
Apabila kita mempunyai hubungan yang baik terhadap tetangga-tetangga kita, tentunya kita akan mendapat bantuan-bantuan dari tetangga-tetangga kita apabila kita mempunyai hajatan atau masalah di lingkungan rumah kita. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tetangga? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gotong royong. Ya, dalam bertetangga kita harus saling bergotong royong antara satu dan lainnya. Bergotong royong untuk membersihkan rumah, bergotong royong untuk membersihkan lingkungan setempat, bergotong royong dalam menjaga keamanan setempat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah siskamling atau sering kita sebut dengan ronda malam. Ya, benar sekali. Ronda malam merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara malam-malam yang bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar kita. Apabila para bapak-bapak itu rajin melakukan ronda malam dan selalu datang sesuai dengan jadwalnya, saya rasa lingkungan sekitar rumah kita akan aman dari kerusuhan-kerusuhan, kehilangan-kehilangan barang. Nah, yang berikutnya membantu korban bencana alam. Apabila seumpama nih di tetangga kita rumahnya ada yang terkena pohon besar dikarenakan cuaca yang buruk. Nah, maka dari itu kita harus saling membantu. Bagaimana caranya? Cara kita membantu, kita dapat dengan cara contohnya memberikan sumbangan berupa uang maupun sembako-sembako, atau juga mengevakuasi korban-korban, memberikannya tempat inap untuk sementara waktu sehingga sampai rumah yang diperbaiki itu bisa pulih dan bisa dipakai seperti sedia kala. Yang berikutnya, kerjasama di lingkungan tetangga yang dapat kita lakukan dengan tetangga kita adalah memperbaiki jalan. Nah, kita sering menjumpai bukan seperti jalan-jalan di depan rumah kita atau di desa kita itu banyak yang berlubang. Mungkin kita dapat mengusulkan kepada ketua RT atau mengusulkan kepada kepala desa untuk memperbaiki jalan-jalan yang berlubang di sekitar tempat tinggal kita agar pengguna jalan dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Kemudian yang terakhir adalah membantu ada tetangga yang memiliki hajatan. Ya, sering kan kita menjumpai di rumah-rumah kita tetangga kita yang memiliki hajatan seperti tasyakuran, akikohan, dan lain sebagainya. Nah, apabila tetangga kita mempunyai hajatan, hendaklah kita membantu tetangga kita untuk meringankan beban tetangga kita agar suatu saat apabila kita mempunyai hajatan, tetangga kita dapat membantu kita. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya tentang pengenalan kerjasama di lingkungan tetangga, dan dilanjut oleh presentator berikutnya. Manfaat kerjasama. Dalam melakukan kerjasama dengan tetangga dapat memberikan kita manfaat yang banyak. Berikut ini manfaat kegiatan kerjasama dengan tetangga. Yang pertama, yakni pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, menghemat tenaga. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Dan yang keempat, yakni terciptanya rasa aman. Baik, selanjutnya akan kami lanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi di kolom komentar Google Classroom. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.